Selamat bergabung bersama kami di Florata pagi ini dari kawasan Duren Ende bersama saya Nia dan juga rekan operator Dev Rivaldi ya pagi ini. Dan mengawali kebersamaan kita kami hadirkan topik wawancara yaitu terkait dengan Festival Uwi Kaju 2025 Warisan Pangan Lokal yang kembali bersinar. Nah, pendengar ya terkait dengan Festival Uwi Kaju 2025 ini di ujung telepon sudah bersama kita Ketua Panitia Festival Uwi Kaju 2025 Tobias Daritani. Selamat pagi Kak Obi. Kania, selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik kakak, semangat pagi, salam sehat. Salam luar biasa ya Kak Obi bersama teman-teman. Saat ini posisinya di mana Kak Obi? Dalam perjalanan menuju ke acara syukuran Pak Bupati di Wolveo. Oh iya, salam sukses ya acaranya. Siap. Oke, menyita waktu sedikit boleh ya Kak Obi ya? Siap kakak, boleh. Terkait dengan Festival Uwi Kaju ya 2025 Warisan Pangan Lokal dari Roga yang kembali bersinar begitu ya Kak Obi? Siap kakak. Baik, mungkin paling pertama bisa dijelaskan apa sih sebenarnya Festival Uwi Kaju 2025 ini dan apa makna dari nama Uwi Kaju sebagai warisan pangan lokal dari Roga? Oke, baik kakak. Tema utama kita ini Festival Uwi Kaju ini adalah menjaga warisan dan menumbuhkan harapan. Ini sebagai langkah menyatukan semangat masyarakat untuk menjaga pangan lokal. Yang kedua, kenapa kita memilih Desa Roga sebagai lokasi puncak festival? Karena Roga ini merupakan salah satu kampung yang hari ini pertanian masih sangat tradisional, jauh dari segala macam pupuk kimia. Iya. Begitu kakak. Oke, itu yang menjadi alasan sebenarnya ya, Kak Tobias. Nah, dan apa yang menjadi latar belakang diadakannya festival ini dan bagaimana gagasan ini lahir untuk mengangkat kembali pangan lokal seperti uwi? Baik kakak, latar belakang kegiatan festival Uwi Kaju ini yang pertama itu kita melihat di Kabupaten Ende ini kekurangan menurunnya petani-petani muda. Itu yang pertama. Yang kedua itu khusus petani ubi itu sejauh ini sangat menurun. Bahkan harganya sangat menurun. Terus ubi yang hari ini kita kenal itu adalah hanya ubi Nuabosi, namun di Ende sendiri tuh masih banyak ubi-ubi yang perlu kita angkat, gitu kakak. Oke. Nah, dalam festival tahun ini nih Kak Obi ya, apa saja kegiatan unggulan nanti di dalam festival, dalam paket festival nanti yang akan diselenggarakan? Apakah ada acara budaya atau semacam pameran hasil olahan ubi kaju? Oh baik kakak. Kita banyak kegiatan di Festival Uwi Kaju ini. Kita ada buat dua agenda kegiatan. Yang pertama itu pra-event yang akan dilaksanakan di Pantai Kota Raja di tanggal 16 Juni sampai 17 Juni. Dan kegiatan puncaknya di tanggal 26 Juni dan 28 Juni sampai 28 Juni di Dusun Toba, Desa Roga. Nah, dan kegiatan-kegiatan itu yang pertama itu pameran produk Uwi Kaju, di mana berbagai olahan singkong itu, olahan ubi itu dibuat dan dipamerkan di festival nanti. Yang kedua itu demo memasak Uwi Kaju. Jadi di Roga sendiri tuh kakak ada beberapa produk ubi. Yang pertama yang terkenal di sana itu adalah Utadamba. Itu makanan khas di mana Uwi Kaju ini dicampur dengan daun kopi. Yang ketiga itu kita ada talk show. Talk show pertanian dan budaya. Itu kita narasumbernya yang pertama itu Bapak Bupati sendiri. Yang kedua Ibu Ketua Dekranasda.
yang ketiga petani, yang keempat itu pelaku UMKM. Iya. Yang keempat itu kita demo mengayam kakak, karena di Roga dan khususnya di selatan tuh rata-rata mama tuh menganyam dan menenun. Iya. Jadi sana kita ada demo itu. Terus ada di malam harinya kita ada perform musik. Nanti kita bekerja sama dengan teman-teman anak-anak muda di ND sini yang komunitas musik. Terus terakhir kita ada pasar rakyat, bazar UMKM. Nanti kita siapkan. Namun khusus di Pantai Kota Raja nanti, itu kita juga siapkan pojok baca kakak, pojok baca untuk permainan tradisional dan anak-anak mendongeng di situ. Iya. Itu saja sih. Oke, jadi banyak nih ya di dalam festival ada paket-paket unggulan ya yang sudah disiapkan oleh panitia begitu ya Kak Obi. Siap. Kira-kira ini respon masyarakat Roga sendiri ini terhadap festival ini, apakah keterlibatan warga terutama petani dan UMKM ini cukup aktif, Kak Obi? Baik kakak. Sejauh ini tuh respon masyarakat sangat luar biasa kakak. Jadi di saat kita perkenalkan Festival Ubi Kaju ini, kita menggelar pertemuan dan penerimaan masyarakat sana sangat luar biasa kakak. Bahkan desa sendiri menjadi pemeran utama di situ, sehingga kita terbantu sih kakak dari. Iya, itu masyarakat utama yang pastinya pelopor ya begitu ya Kak Obi. Siap kakak. Oke, nah terkait dengan kolaborasi dengan pihak luar, seperti apa nih kerjasamanya? Oh iya kakak, baik. Di pihak luar sekarang ini kami sangat berterima kasih. Salah satunya tuh RRI ND sebagai sponsor kita. Wow. Di kali ini, dan RRI menjadi di pra event sama festival nanti di live streaming. Jadi mendukung kita live streaming. Terus ada juga Bank NTT, ada juga Istana Sehat, dan juga Taman Baca Anmok, Taman Baca Anak Merdeka, terus beberapa komunitas musik juga ikut. Yang bersyukurnya adalah yang bergabung di kita ini anak-anak muda di Kota ND sendiri kakak. Kalau terkait dengan Pemkab sendiri, Pemkab setempat bagaimana? Sejauh ini Pemkab juga sudah respon, namun kita masih secara lisan, belum bersurat. Jadi kita berpikir saat ini kita masih galang dana. Jadi kita menunggu di H-7 kita bersurat ke Pemda. Oke. Nah, Kak Obi, terkait dengan UWI ini sebagai pangan lokal yang memang dulu sempat ya terpinggirkan seperti dikatakan Kak Obi tadi. Nah, kira-kira bagaimana festival ini membantu membangkitkan kembali nilai ekonomi dan gizi dari Ubi Kaju ini? Baik, kakak. Kita harapkan dengan kegiatan festival ini, Ubi Kaju ini nilainya atau harganya semakin bagus di masyarakat atau di konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harapkan juga di Roga sendiri nanti ada produk dari ubi, output dari kegiatan ini, goalsnya. Jadi kita harapkan itu si pemerintah bantu, di mana bisa membimbing masyarakat di sana untuk menjadi ubi menjadi olahan yang nilainya lebih bagus kayak begitu kakak. Iya. Oke. Dan ini di sana kan 2 tempat begitu ya Kak Obi ya? Yes. Iya. Kira-kira nih sejauh mana sudah persiapan? Kira-kira sudah berapa persen ini persiapannya? Oh baik. Untuk persiapan di pra event sendiri sejauh ini sudah 50% kakak. Dan untuk puncaknya kita bekerja sama dengan masyarakat Dusun Toba kakak. Masyarakat Dusun Toba, mereka punya kepanitiaan tersendiri di sana, dan berdasarkan laporan yang saya dapat di sana antusiasnya luar biasa kakak.
tiap kepala keluarga itu mengeluarkan uang 50 sama beras kakak untuk Iya. menyambut tamu dari ND yang mengikuti festival. Dan di sana tuh Kak, kita kan untuk kegiatan puncak festival itu lupa saya kita ada buka open trip. Oh. Open trip di mana tamu nanti nginap di rumah warga dan hidup bersama warga di situ, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari di kota dan lebih mengedukasi soal gadget anak-anak bagaimana kayak begitu kakak. Oke, baik. Dan juga nanti tamu-tamu yang open trip ini membantu kita juga untuk promosi pariwisata di Desa Roga, khususnya di Toba itu. Salah satu yang unik di sana itu air terjun sama air panas. Oke. Yang ada yang hari ini belum dilihat namun sangat indah kakak di sana kayak begitu. Oke, ini mungkin awal begitu ya Kak Obi ya. Ya kak. Oke. Dan apa yang menjadi harapan Kak Obi bersama teman-teman juga masyarakat Roga ya terkait dengan Festival Wikaju ini? Baik. Kakak harapan kegiatan ini yang pertama, Festival Wikaju ini bisa mengajak anak-anak muda, yuk kembali ke kampung, jangan malu jadi petani. Itu yang pertama. Yang kedua, ubi sendiri ke depan harganya kembali membaik. Yang ketiga itu ubi kembali menjadi makanan utama atau pangan lokal yang utama. Biasanya di zaman dulu itu orang tua kita itu menjadi sarapan kalau istilahnya. Makanan favorit begitu sebelum Kak, ya siap kakak. Oke. Itu sih. Itu dengan kopi pagi, teh pagi begitu ya Kak ya? Ya, ya. Ya, terakhir nih Kak Obi, ya kira-kira bagaimana masyarakat luas bisa mengikuti atau hadir langsung di Festival Wikaju 2025 dan disampaikan kembali kapan dan di mana acaranya ini akan berlangsung? Baik kakak, kita mengajak semua masyarakat nanti untuk hadir di kegiatan pra-event maupun Festival Wikaju. Iya. Jadi pra-event nanti di tanggal 16 Juni sampai 17 Juni itu di Pantai Kota Raja. Oke. Atau orang kenal yang Pantai Ria dulu. Iya. Pantai Kota Raja. Itu 2 hari full kita buat pra-event di situ. Terus untuk puncak festival itu di Dona Timur. Di sana kita mengajak semua masyarakat dan kita mengundang semua para kepala desa di Sendona Timur untuk hadir nantinya. Di puncak festival dan juga bapak-bapak Mosalaki untuk hadir supaya ini ubi dan nilainya bagus, bisa diedukasi kembali ke masyarakat mereka masing-masing. Oke, itu dan punya rencana selain dari nanti Festival Wikaju dari Roga, ada Wikaju mungkin dari Pantai Selatan, boleh usul Kak? Siap kakak, boleh. Kita ini Roga sebagai pintu masuk dan ke depan mungkin saja bukan Festival Wikaju tapi mungkin Festival Rose atau festival yang lain kakak. Jadi kita Festival Wikaju ini sebagai pintu masuk sehingga pemerintah bisa melihat pangan lokal tuh menjadi makanan pokok. Begitu. Sehingga bisa membantu dari sisi bibit dan lain-lain. Oke, dan juga bisa membantu masyarakat ya, yang pastinya memperbaiki ekonomi begitu. Baik, terima kasih Kak Obi atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND ya. Salam sukses kegiatannya dan tentunya salam sehat. Oke Kania, salam sehat buat Kania dan teman-teman Pro 1 dimanapun berada. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Tobias Daritani, Ketua Panitia Festival Wikaju 2025 terkait dengan Festival Wikaju 2025 Warisan Pangan Lokal yang kembali bersinar.